cinta Kang? Oh, pernah Pernah ya. pernah tapi ya gitu. Lalu yang Kang Ujek rasakan setelah merasakan jatuh cinta itu apa Kang? Yang Kang Ujek dapatkan hikmahnya dari rasa jatuh cinta kepada seorang waria itu? Bukan mas, bukan waria. Oh, apa Mas? Wanita. Iya, ya, keliru Kang. Iya mas. Dari seorang wanita. Ya setidaknya kan kalau berjumpa pasti ada perpisahan gitu. Jadi kita mau ngapa-ngapain pasti ada resikonya gitu. Kalau kita main cinta-cinta pasti resikonya itu hilang. Jadi janganlah main cinta kalau takut air mata. Nah ya, jangan main cinta kalau takut ada perpisahan gitu. Mainlah cinta Jadi kalau gak takut perpisahan, karena datang kan pergi. Kang Ujek waktu itu sempat berpacaran berapa tahun? Paling lama itu 3 tahun kan. 3 tahun. Iya. Dan selanjutnya itu dia nggak suka. Karena apa? Pekerjaan, ekonomi itu yang dituntut gitu. Kok sama Kang? Ya seperti itulah cinta mas ya. Lalu si wanita itu bilang apa ke sampean, ke kamu Kang? Ke saya Ya, bilang gini Kang, percuma ganteng gak punya uang kecut kan. sampai seperti itu. Iya. Menyakitkan kan. Dan rasa itu saya hilangi pelan-pelan, dan sampai hilang sampai sekarang. Hilangnya itu ada orang baru dari saya gitu, Yang bisa menerima padanya. Nah, itu. Ya insya Allah orang kedua ini tidak mengecewakan kan? Ya alhamdulillah. Karena memang gini ya teman-teman ya, saya juga berbagi kisah juga ya. Dulu itu saya juga sempat jatuh cinta seperti yang Kang Ujek rasakan dulu. Malah yang saya temukan di rasa yang dibilang jatuh cinta itu, yang saya temukan itu adalah penyesalan. Enggak, soalnya memang hidup pasti ada penyesalan. Ya benar. Tapi yang saya temukan di jatuh cinta itu adalah Sesuatu yang bukan untuk dipermainkan gitu. Bukan. Yang saya temukan di jatuh cinta itu ada kekejaman. Menurut saya itu kekejaman dan kebodohan. Karena saya sekarang sudah berpikir 2 kali lah karena pengalaman cinta yang pernah saya alami. Dan waktu itu Kang, saya benar-benar menjadi orang yang sangat bodoh Kang. Waktu saya mengenal cinta itu ngentut dikit Kang, sakit perut soalnya. Itu memang kebodohan yang tidak mungkin bisa saya bohongi. Karena di jatuh cinta itu saya rela memberikan apa saja. Saya rela maju paling depan karena dia. Saya rela sampai nama saya hancur di keluarga dan juga di sekolahan. Gara-gara cinta juga saya sampai sempat putus sekolah. Gara-gara cinta saya sampai sempat mau bunuh diri. Gara-gara cinta juga saya sempat menangis-nangis terus setiap harinya. Gara-gara cinta saya juga pernah merasakan gimana susahnya untuk mengikhlaskan. Pokoknya bodoh lah saya Kang. Ya sama kan, saya juga Bodoh lah saya di situ. Tapi ujungnya itu Kang, selama dia mencintai saya waktu itu, tapi cintanya itu semakin tahun malah semakin pudar. Ya sama. Dan ketika cinta dia itu pudar mungkin ke saya, dia malah membuat saya seperti boneka. Nah seperti itu Bang. Saya rasa itu saya seperti dibuat seperti boneka yang selalu bisa ada di saat dibutuhkan. Nah, jadi kayak contohnya dia sudah selingkuhi saya, terus tapi dia kalau curhat ke saya, curhat masalah selingkuhannya, dia bilang ke saya ya Kang ya, kalau dia itu
mencintai selingkuhannya, padahal itu saya dengan dia itu sudah 3 tahun bersama. Tapi saya ikhlas Kang jadi kakaknya lagi, kan pertama kan kita kakak adian waktu itu. Dan saya itu menerima Kang curhat dia karena orang yang dia cintainya menyakiti dia. Tapi dia cerita itu ke orang yang salah mungkin ya, karena saya sangat hancur waktu itu Kak. Antara saya ini ingin marah tapi memang perasaan tidak bisa disalahkan ya, keadaan juga gitu. Tapi yang saya membuat saya kaget dari seorang wanita itu, setelah habis sudah mencintai saya seperti itu, dan saya sampai ke hati saya sampai diambil loh Bang, sampai saya akhirnya mencintai dia juga. Tapi kekejamannya itu setelah dia merampas semua itu Kang ya, lalu perasaannya dia itu hilang, dan yang dia rampas itu tidak dikembalikan lagi ke saya Kang. Jadi saya otomatis kan mengejar apa yang dirampas ini. Intinya dia merampas hati saya Kang. Jadi saya seperti orang goblok loh Kang, mengharap untuk dia kembali lagi. Jadi hikmahnya itu kalau hubungan semakin lama, hubungan itu tidak menjamin untuk kita bersama gitu. Lama-lama hubungan tidak menjamin kita untuk bersama. Jadi buat kalian jangan kaget ya kalau cintanya kandas di tengah jalan, karena memang itu resikonya. Gak ada yang tahu kan, karena saya sendiri dulu itu juga mulai SMP loh teman-teman sama dia itu sampai SMK, dan ternyata apa teman-teman, buktinya setelah SMP SMK lalu lulus kita sudah tidak berkomunikasi lagi teman-teman. Bahkan sampai dia sekarang sudah menikah dan mempunyai anak itu juga sudah tidak ada komunikasi lagi. Padahal teman-teman ya, kalau kita ungkit lagi ke masa lalu, dia itu yang paling dekat kehidupan saya, itu yang paling dekat itu dia. Dulu sedekat apa kayak kayak sandal lah teman-teman, gak pernah pisah. Tapi ternyata kenyataannya akhirnya itu pisah teman-teman. Jadi jangan kaget untuk kalian semua yang merasakan jatuh cinta yang sakit, ataupun merasakan yang baru diputusin, diselingkuhin, ditinggal. Malah itu kalau kalian bisa menemukan hikmahnya, itu malah membuat kamu dan yang menyelingkuhi kamu semakin dewasa. Dan pasti kalau kamu sekarang masih sakit hati, percayalah keesokan harinya pasti kamu akan menemukan seseorang pengganti yang lebih dari dia teman-teman. Ya, saya rasakan kan. Karena itu yang saya rasakan, dan memang itu yang betul teman-teman. Wanita yang dulu ninggal saya itu kalau marah sampai mesu-mesu, sampai ngomong kotor lah teman-teman. Setelah dia meninggalkan saya dan saya dapat penggantinya, pengganti dia ini tidak pernah teman-teman ya, tidak pernah sama sekali kasar ke saya. Jadi percayalah teman-teman, jika kalian sudah diputusin, pasti suatu saat ada yang lebih baik dari yang ninggalin kamu. Soalnya itu yang saya alami Kang Cek. Sama kan. Malah saya itu merasa dicintai banget lah oleh yang merubah hidup saya sekarang ini. Iya, yang ganti dari orang yang saya cintai, dan saya berterima kasih sekali dengan orang yang kedua yang datang ke hidup saya, karena menyemangati terus saya sampai putus asa gitu. Iya, sampai saya kayak gini dia masih tetap ada dan cintanya sangat tulus sekali. Pokoknya perbedaannya itu memang beda, saya jujur-jujuran aja memang beda kan. Dan kata-kata yang dapat yang lebih baik itu memang seperti itu tuh. Kalau memang ada, kalau kalian masih belum dapat yang lebih baik, ya sudah, tunggu sajalah waktunya. Karena memang jika kalian tulus banget teman-teman ya, merasa kesepian, kalian doa saja teman-teman. Jadi dengan doa itu kalian bisa dapat yang lebih baik, dan kalian juga bisa mendapatkan kebahagiaan lagi. Jadi tidak selalu terpuruk, karena kekuatan doa itu besar kan, besar banget. Kata Rasulullah SAW, katanya kalau doa itu bisa merubah takdir. Hanya doa yang bisa merubah takdir. Itu Kang Uce.
Nah, saya juga dicaci maki waktu itu kan sama orang yang dulu itu. iya Iya sama kan sama. nah Dan ngomongnya itu beda drastis, ngomongnya cara ngomong. Kalau dulu itu ini gini kan kak, kalau dulu itu ngomongnya seakan memang dengan kasih sayang Mas. Oh, tapi setelah kasih sayang itu hilang, omongannya itu seperti musuhnya kita. nah, benar. Seperti musuh. Dia ini seperti bukan seperti yang dulu lagi, malah perkataan, sikap dan sifatnya itu seperti musuh lah bagi kita. Seperti apa ya? Dibilang itu kayak malah keluar semua lah sifat aslinya itu, kejelekannya itu kelihatan semua. Dan saya yang gak habis pikir itu, kan saya punya pengganti yang lebih baik dari dia. Nah dia ini masih apa memantau saya. Nah terus orang yang datang kepada saya itu dikabari jangan sama saya, tidak punya pekerjaan nanti gitu Oh, kalau itu keluar jauh dari ya. mantanku. Kalau mantanku gak sampai seperti itu. Ini berarti terlalu lebih jauh lagi kalau lagi. itu Iya. Kalau sampai merusak hubungan itu lebih jauh lagi lah. Soalnya saya gini Kang, bisa jadi loh ya Kang ya, kenapa kok mantan Kang Ucet sampai merusak, ya jadi dia masih ada rasa ke Kang Ucet ya, tapi jadi seperti itu. Tapi saya sudah tidak ada rasa. Iya tapi kan mati rasa. Dia kan tidak tahu, tapi apa sifatnya berarti kan unik kalau gitu kan. Unik. Soalnya kayak saya sendiri ya, saya sendiri, kalau saya sudah diputuskan dan itu bukan milik saya, tidak mengulik lagi. Iya Kang. Kalau lebih baik ya apa ya, kata-kata putus, namanya juga putus kan. Berarti kan sudah diputus kan, masa masih disambung lagi, maksudnya wis putus tapi kok kayak disambung kan aneh kan, di situ itu aneh. Saya pernah Mas, sudah ada kata putus dan dia mengkhianati saya di belakang saya gitu. Kita sudah putus, terus ada beberapa jangka waktu dia kembali lagi dan saya kasih kesempatan. Bodohnya saya kasih kesempatan kan. Bodohnya saya kasih kesempatan untuk kembali kepada saya. Dan masa-masa yang seperti itu saya kira sudah hilang kan. Dan ternyata masih ada. Saya maafin juga, terus masih ada lagi, masih ada, dan terus saya hilangkan dari pikiran, dari benak saya. Yang paling sulit itu dia memasuki, ikut campur, ikut serta kepada hubungan saya sama yang lebih baik dari dia gitu. Kalau itu jauh dari mantan saya jauh. Kalau mantan saya cuman dia itu sampai pernah membuat story persetan mantan, padahal ya perjuangan kita orang ini kalau masalah percintaan, kalau memang benar-benar cinta pasti perjuangannya pasti besar, kan dibahas pasti besar sepenuhnya maksimal lah. Nah, seluruhnya dikasih kan gitu kan. Dan lalu, ada orang baru ini lalu ya Kang, saya itu paling yang membuat saya sakit hati banget itu, dia itu cerita ke mantan saya itu cerita ke mantan saya yang sebelum saya jadi pacarnya mantan saya itu. Saya pernah pacaran sama mantan yang dahulu. Nah, mantan saya yang 3 tahun sama saya itu cerita ke mantan saya kalau saya itu tidak pernah keluar uang kalau main, menjelekan saya. Itu kan biasa Kang, maksudnya itu kan sifat-sifat anjing lah seperti itu kan. Tapi bodohnya waktu dia cerita ke mantan saya yang dulu itu gumbul sama saya waktu itu kan. Jadi cerita dan saya dengar, saya dikatain tidak masih seperti anak kecil, gak mau cari kerja. Nah, sama. Padahal waktu itu saya baru lulus loh Kang. Baru lulus sudah diomongi seperti itu, dan langsung saya mikir, waduh, ternyata ginilah sifat anak ini setelah sudah tidak bersekolah. Waktu di sekolah dia nggak gitu soalnya.
tapi waktu dia bekerja lalu dia malah menyalahkan saya yang belum ada kerja. Nah ya seperti itulah, seperti Ya. saya persis, tidak membuang sekalipun. Akhirnya diungkit-ungkit lah seperti itu, padahal kalau boleh jujur setiap kali main itu dia biasanya yang ngajak, dan saya nggak minta, dia juga yang kadang membelikan ini itu. Intinya itu saling melengkapi gitu. Iya, aslinya. Yang mana dulu yang ada dibuat bareng. Padahal saya juga kalau ada uang ya juga buat main bareng sama Iya. dia. Nah, pahitan saya tuh Kang, ya itu kan seperti sama itu. Kalau saya ada uang, saya berikan keseluruhnya. Padahal Gak ada yang saya sisain. Terus dia punya uang, dia pilih apa ini seluruhnya dia buat main bareng itu. Nah terus pas putus ini kan, pas putus ini, sudah 2 bulan itu dia menagih apa yang dia beri, diambil lagi kayak uang. Gak bodoh saya kan, saya kerja gak ikut orang, kerja itu gak harus ikut orang, dan saya kembalikan semuanya ini gitu kan. Dan dia minta waduh, kalau kayak gitu jauh lah dari mantan saya. Kalau itu sudah lebih parah ya lagi. nah, ya itu. gitu kan kehidupan saya memang gitu. Soalnya dia nggak pernah kayak minta dikembalikan uangnya, nggak. Tapi sayangnya ya dia cuma kayak nggak ikhlas gitu sampai diceritakan ke orang lain. Padahal dia dulu gak inget waktu dia kejar-kejar saya, waktu dia gak mau diputusin saya, itu juga pernah sampai saya gak tega, sampai dia nangis-nangis. Waktu dia mencintai saya itu, kenapa gak dia ingat waktu itu? Kenapa kok dia sampai membenci saya seperti itu? Ya Salah saya juga di mananya. Ya itulah makhluk jadi Allah yang sifatnya seperti hewan berkaki 4, sifatnya banyak. Jadi kita kalau mencari pasangan itu harus tahu benar-benar sifatnya gimana gitu. Iya. Jeleknya gimana? Iya, soalnya apa? Baiknya gimana? Lebih baik saya milih yang jelek tapi diceritakan semua ke saya kejelekannya. Nah itu. Bukan kebaikannya dulu. Kalau kebaikannya dulu itu dia itu apa sih? Tidak mau menceritakan kejelekan dia. Itu pun aja lebih yang parahnya lagi itu itu namanya, kok bisa dia selingkuh lalu mencaci-caci lalu ngerasani lah, kok bisa. Saya baru sadar tahun-tahunan bahwa sifat aslinya dia itu 3 sifat itu ada di dia. Waktu sudah 3 tahun baru keluar Kang sifat ini. Entah dia bosan sama kita, entah gimana, saya ya juga kurang paham. Saya juga gitu kan. Tapi kita sebagai lelaki yang setia, yang belajar setia dan cuma bermodalkan cinta, tulus kan, lebih tulus. Kalau uang itu ekonomi itu bisa dicari, bisa. Kalau hati beda lagi itu kan. Lagian juga dia bilang kita ini gak mau kerja kayak anak kecil main-main terus. Iyalah kita kewan Kang, Hewan. Iya, kita hewan, mikir makan doang ya. Kita bukan hewan, banyak yang dipikirkan. Gak mungkin seneng-seneng tok akhirnya mangan turu. Iya lek kewan. Iya. Pasti kan kita orang ingin ada perubahan kan di situ. Dan dia tidak menilai perubahan kita. Nah, karena terburu-buru mencari yang mewah mungkin. Jadi sifat aslinya manusia itu tidak melihat kerjanya kita, tidak melihat susah-susahnya kita, dan menilai kalau kita berhasil dinilai gitu. Kebanyakan tidak melihat perjuangan kita gitu. Kebanyakan memang seperti itu. Dan melihat suksesnya saja gitu. Suksesnya saja. Padahal perjuangannya kita tulus kan. Sangat tulus kan. Kalau dibilang kayak tulus mencintai, pasti kayak nomor 1 wanita yang tidak ada gantinya di dunia mungkin ya. Karena setiap kali aku bersama dia itu
aku menemukan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi disitulah aku mengenal cinta, dan disitulah aku mengenal luka. Jadi memang cinta sama luka itu bersahabat lah, pasti nanti bisa dipisah. Bahagia sedih juga bersahabat, pasti itu lika-liku dunia, nangis ketawa juga bersahabat. Intinya buat kalian semua teman-teman, ada yang pernah sakit hati, patah hati seperti yang kita alami, bisa komen, dan mari kita berbincang-bincang ke acara podcast saya. Mari kita curhat-curhatan, siapa tahu bisa membuat hati kalian lega. Daripada bingung mau curhat ke siapa, lebih baik kita curhat-curhatan bareng di sini. Ya. Yang lebih pentingnya lagi kan saya kan sudah lama lah sama wanita itu, dan saya ini sudah mati rasa dan saya juga pernah itu, dan tidak mau mencintai lagi. Dan akhirnya orang tua saya melihat saya sedih gini gitu, akhirnya saya dijodohkan sama temannya, dan alhamdulillah setia sampai sekarang gitu. Mantap Tulus, tetap pasti ada gantinya, dan rasa itu tumbuh kembali. Masuk. Semoga bahagia Kang Ucai, dan semoga menyusul saya juga untuk cepat-cepat menikah agar bisa dapat mengenal lagi kehidupan sesungguhnya. Siap. Oke ya Sobat Badut, sekian juga kita berbincang-bincang panjang karena ini suaranya sudah terdengar, ini sudah mau subuh teman-teman, jadi gak kerasa juga Kang Ucek ya. Iya. Thank you sudah mensupport acara gue, sudah datang ke sini ke podcast Badut Bincang Bareng Cidut. Sungguh sangat menyenangkan sekali bagi saya Kang atas kedatangan Kang Ucek untuk meluangkan waktunya bisa hadir di acara podcast Badut ini. Terima kasih banyak, sukses selalu buat Kang Ucek. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mantap. Oke, insya Allah next episode selanjutnya saya akan membuat podcast Badut bersama Ki Anja ya teman-teman. Tungguin saja dan pantau terus Badut TV 2. Klik juga loncengnya agar kalian dapat melihat info dari video terbaru dari kita. Oke, thanks for waiting. Selamat malam dan salam hahaha. Bangsat. Enggak.